mengerjakan baik sengaja maupun tidak. Dan kita minta ampun juga kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni orang-orang tua kita yang sudah berdahulu kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai, dan mudah-mudahan keluar kita dari tempat ini hajat niat kita dikabulkan. Amin. Allahumma amin. Di tengah-tengah kita banyak orang-orang tua ini. Rasakan pantas kalau ini duduk di atas meja. Yang pertama yang menghormati Habib Ibrahim Sulaiman Al-Kar selaku keluarga dari Sayyidul Hadraul Maram, dan juga Habib Muhammad Hamim Al-Habsi, dan juga para habaib yang lainnya juga bisa menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi takdim ulum pada penyelenggaraan, dan juga para guru-guru agama, para tokoh masyarakat, masyarakat, dan juga perwakilan dari bupati serta jajarannya, dan juga segenap panitia dan ketua yang sudah banyak memikirkan untuk kita bisa adakan acara peringatan Al-Haul Syekh Muhammad Saleh. Mudah-mudahan juga para hadirin wal hadirat, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan tempat ini dikatakan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Ada di saat kelak nanti, satu hari alam ini mengisahkan apa gawian kita ketika kita di dunia. Dan tempat ini jadi saksi. Tempat ini sebagai tolak ukur bahwa kita cinta kepada para ulama, cinta kepada orang yang soleh, khusus kepada Sayyidul Hadraul Maram, yaitu Syekh Muhammad Saleh. Amin. Allahumma amin. Dan juga hadir di tengah kita Bapak Camat Urusan Iren, Bapak Irianto Sani, yang lebih akrab dipanggil Bapak Yanto. Mudah-mudahan beliau panjang umur sehat kalian, selalu kumpul bersama juga. Mudah-mudahan Allah akan dijaga. Amin. Allah. Pelaksanaan acara haul untuk mengingatkan kepada kita yang masih hidup bagaimana sejarah manusia terdahulu dengan mujahadahnya, dengan musyahadahnya, itu sebagai satu cerita, sebagai satu pelajaran buat kita yang masih diberi Allah Ta'ala panjang umur. Dan dengan hadirnya kita, dengan pedulian kita untuk memperingati acara tersebut, ini mudah-mudahan telah sebagai ukuran kita. Tidak bisa yang bisa kita banggakan amalia manusia ketika di dunia kecuali ada rasa mahabbat. Mahabbat pertama adalah di Rasulullah. Mahabbat kedua adalah menteriak di Rasulullah. Dan mahabbat yang ketiga adalah pada wali aulia Allah. Karena Imam Abdul Wahab Sa'alawi, dia mengatakan, idza ra'aita nafsaka mu'ridan 'anil ulama was salihin fa'lam annaka matlubun an rahmatillah. Imam Abdul Wahab, dia mengatakan, idza ra'aita nafsaka, kalau seandainya dirimu mu'ridan 'anil ulama was salihin, kalian berpaling dari para ulama dan orang-orang yang soleh, fa'lam annaka matlubun an rahmatillah, ketahuilah oleh kalian ditolak oleh Allah untuk mendapatkan rahmatnya yang dibawa Rasul Muhammad SAW. Kehidupan ini Allah berikan
dan Allah janjikan. Dan Allah utus makhluk di antara mereka. Hizbul Auliya ma'rufan nas. Allah titipkan orang-orang pilihan Allah di antara kalian. Yaitu orang-orang sholihin atau wali min auliyaillah. Karena apa? Karena itu merupakan wakil-wakil Allah setelah para anbiya. Dan mereka mengambil satu warisan yang berupa ilmu yang Allah turunkan kepada nabinya, dan nabinya mewariskan kepada para ulamanya. Dan ulamanya menyampaikan kepada para umatnya. Kita di mana? Kita di mana? Apakah kita pernah duduk dengan wali Allah atau orang-orang sholihin atau orang-orang guru-guru kita? Apakah kita pernah kenal dengan mereka? Apakah kita pernah duduk makan bersama mereka? Apakah kita pernah hadir di majelis mereka? Apakah kita orang yang masuk peduli dengan mereka? Dan itu disediakan Allah. Ketika manusia dihisab oleh Allah Ta'ala, diceritakan ketika hamba Allah ini dihisab, maka Allah putuskan sebelum Allah kirimkan ke malaikat yang neraka, Allah bertanya kepada para malaikat, ya malaikat, tanyakan, apakah dia kenal dengan orang-orang sholihin atau pernah ketemu orang soleh atau guru-guru? Ujar sini tidak pernah. Apakah bertemu orang soleh? Tidak pernah. Duduk dengan orang yang solehin? Tidak pernah. Belajar dengan mereka? Tidak pernah. Dan itu setiap pertanyaan yang diajukan ketika hamba tadi mengatakan tidak pernah, maka selangkah mereka maju untuk menuju nerakanya Allah. Dan ketika ditanya lagi tidak pernah, maju lagi selangkah sampai mendekati pintu jeramnya nerakanya Allah SWT. Dan ketika hamba tadi akan dilempar ke nerakanya Allah, maka si hamba tadi mengatakan, ya Allah, aku punya teman yang ia kenal dengan orang sholihin. Maka kata Allah Ta'ala, berkat teman kalian yang kalian berkawan dengannya, maka bebaskanlah hamba tadi dengan Allah SWT. Ini satu sifat Allah yang Allah berikan kepada para hambanya dengan keadilannya. Berkat teman yang dia kenal dengan orang-orang sholihin, dan kalian berkawan dengan mereka, maka Allah bebaskan dari api nerakanya. Bagaimana kalau kita duduk dengan mereka? Bagaimana kalau kita peduli dengan mereka? Dan bagaimana kalau kita belajar dengan mereka? Hidup ini pelajaran. Hidup ini adalah satu hidayah yang Allah berikan kepada manusianya. Dan Allah turunkan figurnya untuk memberi pelajaran dari Nabi Muhammad SAW. Lalu ketika pelajaran tersebut sudah kita dapatkan, maka kita minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah turunkan taufik. Taufik itu hidayah, taufik itu merupakan kekuatan untuk menjalankan hidayah atau pelajaran tadi. Dan tolak ukur manusia di dalam kehidupan kita ini, ada perintah Allah yang sangat utama dan paling utama. Satu hal yang perintah yang wajib, yang bahkan Allah Ta'ala tidak timbangkan di dalam Al-Quran seperti perintah-perintah lainnya, kecuali Allah panggil Nabi Muhammad SAW untuk menerima perintah langsung, yaitu as-salah. Kenapa begitu pentingnya masalah salat ini? Allah tidak firmankan di dalam Al-Quran seperti perintah-perintah lainnya, karena as-salah
ar-ra'su manzilatun minal jasad. Sholat ini merupakan, sholat yang wajib ini merupakan ra'su, merupakan kepala kehidupan dari minal jasad, dari jasad seseorang. Jadi kalau seandainya di dalam kehidupan tolak ukur manusia itu tidak bagaimana sholatnya, dan kalau seandainya tidak mengerjakannya, berarti dia hidup dalam keadaan tidak punya kepala. Apa namanya? Menganggap dia orang pocong, tak ada dua. Yang hidup di kehidupan ini tanpa ada kepala. Dan ulama minta supaya kalian terjemahkan sholat kalian di dalam kehidupan kalian. Kenapa? Awal dihasibun nas yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama Allah akan hisab dari para hambanya bagaimana sholat kita. Lalu kemudian dengan ukuran sholat itu kalian akan melihat bagaimana keadaan kalian di dalam kehidupan yang pada ini. Kalau kalian betul-betul memahami ilmu sholat, lalu menjaga sholat kalian, di situ Allah akan katakan di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kalian betul-betul bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan jalan keluarnya. Takwa yang sebut takwa di sini, utamanya sesuatu yang wajib adalah bagaimana sholat kita. Kita banyak mendengar ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebenarnya takwa itu apa? Imam Ali Zainal Abidin mendefinisikan kalimat dari takwa. Dimulai dari alif lam. Alif lamnya adalah al-khawf minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada huruf ta, tawadhu. Tawadhu di sini bukan sikap. Tawadhu di sini adalah hati. Hati kita ini binanya tunduk dengan keadaan yang Allah sudah berikan. Tunduk kepada semua makhluk yang sebagai tolak ukur bahwa kita ini paham betul dengan agama Allah yang dibawa Rasulullah. Kemudian qanaah, menerima, mensyukuri nikmat Allah walau qalil, biarpun sedikit. Kemudian apa lagi? Huruf wa, wal istidad li yaumir rahim, mempersiapkan harinya Allah, yaitu hari di mana manusia akan dikuburkan di padang mahsyar, dan di situ manusia akan lihat bagaimana keadaanku ketika aku dikubur, bagaimana keadaanku ketika kita dikuburkan oleh Allah Taala di padang mahsyar, dan bagaimana keadaanku ketika aku dihisab oleh Allah Taala. Kalau tolak ukur yang wajib itu mendapatkan surganya Allah, jadi kita kalau usah meninggalkan yang sunnah-sunnah. Kada usah hadir-hadir di tempat majelis-majelisnya Rasulullah. Kada usah beracara kita untuk haul min auliyaillah. Tapi karena kita tahu, memahami, meneladani apa yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW, disitulah kita tahu bagaimana Allah man arafa nafsahu waqad arafa rabbahu. Untuk tahu dia diri kita sebagai seorang manusia, maka kita akan melihat kita hidup ini harus ada hubungan. Bagaimana kita hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia, terutama kepada orang-orang tua kita, kepada guru-guru kita,
kepada masyarakat, kepada orang-orang yang terdekat kita, apalagi kita sebagai seorang yang dikatakan tidur, tidak punya tanggung jawab terhadap mereka. Mungkin dengan kita memperhatikan mereka, maka ada di antara doa-doa kita dikabulkan. Dan itu tidak bisa kita kerjakan, amal kita karena berisi ilmu. Karena ketika Nabi Muhammad SAW diciptakan, diturunkan Allah Ta'ala, yang pertama lihat adalah diutamima makarimul akhlak. Kalau sudah akhlak tadi sudah bagus, maka hadisnya mengatakan innama bu'istu mu'alliman, hanya presiden mengajar. Nah, dengan belajar tadi itulah kita mendapatkan ilmu. Dengan ilmu yang kita dapatkan itu bisa kita terapkan di dalam keseharian kita. Di situ kita akan mengenal siapa Allah SWT, dan kita akan kenal siapa wali min awliyaillah, wakil Allah secara para anbiya, dan bagaimana kita hablum minan nas kita, dan bagaimana hablum minallah jalla jalaluhu. Artinya di sini tidak bisa seseorang hidup di dalam kehidupan yang fana ini namun tidak ada di dalam dirinya landasan ilmu. Bagaimana dia akan menjalankan satu ibadah namun kada tahu ilmu ibadah tadi? Bagaimana dia akan mengerjakan sesuatu yang perintah yang wajib sedangkan dia nggak paham di rukun-rukunnya? Maka diwujudkan adanya majalis-majalis khair atau tempat pertemuan seperti ini untuk mengingat orang-orang yang telah mendahului kita, bagaimana mujahadah mereka, bagaimana musahadah mereka. Dan tidak Allah berikan sesuatu kecuali kelebihan untuk membedakan apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak. Apakah sama predikat orang-orang yang tidak ibadah dengan orang-orang yang ahli ibadah? Coba kita perhatikan di dalam Al-Quran. Allah firman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busra fil hayatid dunya wal akhirah. Ayat itu menjelaskan sesungguhnya wali Allah itu la khaufun, tidak merasa takut dengan keadaan. Mau tsunami ya, atau penyakit yang sewa ini kada berartian enggak, atau apapun sifatnya bala musibah, la khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak pernah sedih. Mereka habiskan keseharian mereka untuk mujahadah dan musyahadah pada Allah SWT. Istirahat mereka sedikit. Kalau kita ini sedikit-sedikit istirahat. Tidur mereka sedikit. Kalau kita ini sedikit-sedikit tidur. Kalau mereka sedikit-sedikit sedekah, kalau kita sedikit sedekah. Beda tipis saja kita nih. Iyalah, beda tipis saja. Hah? Nah itu. Bahkan dikatakan mereka tidak punya ketakutan dan tidak pernah sedih, dan Allah berikan satu predikat yang sifatnya khariqul adat, yang tidak bisa dipikirkan dengan akal manusia kecuali dengan hati. Karena di dalam hati seseorang ada keimanan, dan di dalam keimanan tidak ada kebohongan.
Coba perhatikan, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Tidak bisa seorang itu punya predikat kecuali pertama dikatakan alladzina amanu, meyakini dulu dengan agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah. Beriman dulu kita. Maksudnya keimanan bertanam di dalam hati, wa kanu yattaqun. Lalu beramaliyah. Dan itu banyak di dalam Al-Quran, termasuk orang-orang yang mencari ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tidak orang bisa seseorang itu mencari ilmu kecuali Allah katakan di dalam Al-Quran itu mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Beriman dulu. Kalau sudah kalian beriman kepadaku, utul ilma darajat. Kalau itu ada, aku akan angkat derajat kalian darajat. Beberapa derajat. Satu derajat yang Allah angkat untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berisi ilmunya Allah. Satu derajat di riwayat mengatakan diisi bumi dan langit. Bagaimana kalau itu derajat, beberapa derajat? Tidak bisa, kita ini tidak bisa. Model langsung tidak ada kawan. Meyakini dulu dengan ampun ilmu. Itu Allah SWT. Baru beramaliyah, mempelajari sesuai dengan apa yang kita nyatakan. Wali min awliya'illah pun begitu. Mengimani di dalam hati dan menjaga dari mujahadah. Lalu di situ Allah akan melihat. Kalau di dalam mujahadah dan mujahadahnya ada, maka kelompok manusia yang seperti ini dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia manusia kepada Allah adalah orang yang patuh takwa kepada Allah. Kalau masih urusannya sama Allah nyaman benar aja. Meninggal ini manusia 50 kan kalau bahasa kuis bisa apa lagi nih. Tapi soal bahasa Banjar, bahasa Jawa apalagi. Bahasa Jawa bingung bukannya nih. Iya kan? Kalau masih hubungannya dengan Allah SWT, insya Allah aman aja kita. Amannya itu nyaman. Kalau kita hubungannya dengan manusia, wallahu a'lam. Husnudon aja kita nih. Dengan husnudon itu pun kalau benar dijelaskan di dalam kitab, kita akan dihisab loh. Rasakan manusia yang baik terhadap manusia yang lain. Kalau benar aja dihisab. Bagaimana kalau dia tobat? Alhamdulillah. Apalagi kita masuk di bulan Sya'ban. Rajab sudah mendahului kita. Yang otomatis perintah masalah as-shalah. Masuk kita di bulan Sya'ban. Yang dikatakan sebagai harinya orang menyiram. Dalam kitab Gertos itu dijelaskan Syahrul Rajab Yaumul Zari, Syahrul Sya'ban Yaumul Syahid, Syahrul Ramadan Yaumul Hasadi. Bulan Rajab itu adalah bulannya orang menanam. Menanam apa? Kebaikan untuk datangkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah tanaman tadi ada, sudah ditanam, maka Allah minta di dalam bulan Sya'ban ini jangan lupa kalian menyiram tanaman yang kalian sudah tanam di bulan Rajab. Artinya disiram ini supaya kalian tidak kering lisan kalian dari
berselawat kepada Allah SWT, berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan juga berzikir kepada Allah dan berbanyak-banyak membaca Al-Quran. Mengingat hendak umpati aku Nabi Muhammad, ada satu puasa, yaitu puasa sunnah. Karena di bulan Sya'ban ini dikatakan, banyak kita menjelaskan masalah bulan Sya'ban ini. Pertama dikatakan sebagai Lailatul Bara'ah, malam memintakan keampunan kepada orang-orang yang sudah mendahului kita. Bulan Sya'ban dikatakan juga sebagai Lailatul Ijabah, malam yang mana di malam itu doa-doa hambaku dikabulkan. Termasuk bulan Sya'ban ini dikatakan sebagai Lailatul Ghufran, malam yang di dalamnya ada pengampunan. Seandainya hamba-hambaku meminta ampun kepadaku. Dan pertengahan bulan Sya'ban itu ada satu malam namanya Nisfu Sya'ban. Dan dikatakan di dalam kitab Ba'da Sya'ban, dikatakan di situ Yannahu yatasha'ab khairan kullaha, di dalamnya bercabang-cabang kebaikan. Dan di sini Allah SWT perintahkan nabinya untuk banyak beribadah dengan menjalankan hal-hal yang sunnah, yaitu puasa. Dan tidak pernah Rasul Muhammad SAW puasa sunnah di bulan yang lain kecuali pada bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban ini kelak ketika tanggal 15 dan namanya Nisfu Sya'ban, tanggal 15 Sya'ban ini kita membacaan doa Nisfu Sya'ban. Dan ketika itu dijelaskan di banyak kitab, yarfa'illahul a'malul ibad ila rabbil alamin. Di malam Nisfu Sya'ban itu Allah perintahkan malaikatnya untuk melaporkan amal-amal hambaku di malam Nisfu Sya'ban. Dan kata Nabi Muhammad SAW, dan aku ingin di malam itu ketika amal-amal kita, ibadah kita dilaporkan, aku ingin dalam keadaan berpuasa. Jadi kalau kita di dalam bulan Sya'ban ini melakukan puasa sunnah dan kelak sampai pada waktunya, ada perintah Allah kepada malaikatnya untuk melaporkan amal-amal hambaku di waktu 1 tahun tadi. Dan itu jatuh pada malam Nisfu Sya'ban. Kalau kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ia berpuasa di malam itu karena beliau ingin ketika dilaporkan amal ibadah beliau, aku ingin dalam keadaan berpuasa. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok orang-orang Allah menja'alna minhum, orang-orang yang insya Allah amal ibadah kita ini banyak dalam arti kebaikannya. Dan kita minta kepada Allah Ta'ala di tempat tersebut diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, baik yang tampak maupun yang tidak, baik yang sengaja maupun tidak, baik itu yang terpaksa maupun tidak. Mudah-mudahan biwasilah Syekh Muhammad Saleh, insyaallah berkat beliau doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Dalam Nisfu Sya'ban ini dikatakan sebagai bulannya orang menyiram. Jadi mulai tanaman yang di bulan Rajab
lalu masuk bulan Sya'ban kita siram, telah Allah janjikan masuk di bulan Ramadan yang dikatakan sebagai Yauma Hasadi, harinya orang yang panen. Jangan mimpi kita, jangan mimpi kita akan mendapatkan panen yang dijanjikan Allah di dalam bulan Ramadan. Kalau kita dalam kehidupan ini, kalau kita ingat di bulan Rajab tadi, kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala. Lalu masuk ke dalam bulan Sya'ban, ada perintah Allah yang Allah turunkan di bulan Sya'ban. Itu ada dalam surah Al-Ahzab. Allah berfirman, Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Perintah Allah kepada para hamba-hambanya yang punya keyakinan. Kepada siapa? Radina billah rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Yang di dalam dirinya punya keyakinan bahwa Allah sebagai Tuhannya, agama Islam sebagai agama Allah yang dibawa Rasulullah. Inna dina indallahi Islam, agama yang diakui Allah itu Islam. Nabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad sebagai Rasul dan Nabi Allah SWT. Kalau itu ada di dalam hati kita, meyakini apa yang Allah turunkan lewat Al-Quran dan hadisnya, sallu alaihi wa sallimu taslima, maka hukumnya wajib kita ini membaca selawat pada Habibuna Muhammad SAW. Sebenarnya kalau kita perhatikan di dalam surat Al-Ahzab, Allah mulainya dengan kalimat inna ada tauhid wa nasbih wa malaikatahu yushollun. Coba perhatikan ayat tersebut. Allah dan minta juga para malaikatnya berselawat. Dan siapa yang melajari kita? Yang melajari kita untuk pertama-tama kita berselawat kepada Rasul Muhammad SAW, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau kita ini berselawat mengumpati gawean Allah Ta'ala, punya kita betul-betul sebagai hamba Allah, berarti patuh dengan apa yang Allah perintahkan. Dan itu akan Allah tanya ketika kita pulang, ketika kita kembali menghadap Allah Ta'ala. Coba perhatikan ketika kita membacaan dan gini. Ayat itu mengatakan, ada kalimat yang mengatakan iji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Coba perhatikan ibu-ibu, ayat itu mengatakan iji ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kalian ke hambaan Allah sebagai apa? Radiyatan, sebagai hamba yang ridho. Allah ridho ketika kita lahir di dunia yang fana ini. Allah ridho dengan keadaan kita mengambil apa yang ada di dunia ini. Dan Allah ridho kalian kawin di dunia ini. Lalu ayat itu mengatakan mardiyah. Apakah Allah ridho ketika kita kembali? Wallahu a'lam. Jadi statusnya kita ini ketika kita kembali kepada Allah harus jelas. Ada status radiyatan mardiyah, bagi hamba ridho dan diridhoi. Status itu ada. Ayat itu kelanjutannya mengatakan fadkhuli jannati, masuklah kalian sebagai hambaku. Status hamba itu bujur. Maka Allah lanjutkan ayat itu mengatakan fadkhuli jannati, layak hamba kita masuk surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Disinilah pentingnya kita hadir di satu majelis seperti ini untuk mengoreksi dari apa yang sudah kita kerjakan. Lalu tolak ukur kita sebagai seorang manusia ini kayak apa kita nih? Ibadah yang sudah kita jalani merasa cukupkah? Baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Lalu yang Allah maui kepada para hambanya itu kayak apa? Tidak bisa kita belajar seorang berdakwah. Allah turunkan warisan ilmunya dari Nabi Muhammad SAW kepada para guru-guru kita. Di mana kita? Di sini pentingnya ibadah melajari, agama itu melajari. Karena Allah tegur kita di dalam Al-Quran. Membujur kalian hendak mendapat ilmunya Allah yang dari Rasulullah, amunnya pian kada paham. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli dzikri. Siapa ahli dzikri? Allah tulis di dalam Al-Quran ahli dzikri itu karena waktu itu Al-Quran belum diturunkan. Tapi ketika Al-Quran turun, ahli dzikri itu adalah ulama yang warasatul anbiya. Ulama yang bujur-bujur yang mendapatkan ilmu warisan dari Rasul Muhammad SAW. Jadi di tempat ini coba ada satu pesan dan koreksi buat saya pribadi untuk kita telah dengan umur keadaan kita yang adanya. Sudah sampai mana ilmu tentang agama yang kita dapatkan? Lalu amaliyah apa yang sudah kita istiqomahkan? Lalu keadaan kita ini seperti apa? Amunnya sudah seperti yang kita anggap kurang, apakah bisa dirubah? Tetapi tidak. Allah akan merubah nasib seseorang karena manusianya. Allah akan merubah nasib seseorang yang bahkan dikatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib karena ibadahnya. Dan Allah akan takdirkan hamba-Ku tadi meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah akan lihat bagaimana hamba-Ku apakah termasuk kelompok orang yang istiqamah di dalam ba'diyah, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Banyak yang sebenarnya bisa saya sampaikan di tempat yang mulia ini. Mungkin adalah waktu juga kita. Mudah-mudahan apa yang belum bisa sampaikan ada manfaatnya. Ada yang kawan kena di bawah bulit. Dan mudah-mudahan terpakai pulang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemudahan kita di dalam menjalani kehidupan yang fana ini. Diberi kesehatan lahir dan batin. Diberi kemudahan kita untuk bisa beribadah kepada Allah dan Rasulnya. Diberi kemudahan kita dalam mencari sesuatu yang halal untuk melanjutkan kehidupan kita. Mudah-mudahan anak-anak kita sebagai penolong ketika kita di akhirat. Allah bentuk anak-anak kita menjadi anak yang saleh wa salihah. Rumah tangga kita mudah-mudahan yang sudah berkeluarga dibentuk sebagai rumah tangga mawaddah warahmah sakinah. Dan mudah-mudahan bagi mereka yang belum punya jodoh, berkat tempat ini yakinilah bahwa insyaallah takdir Allah akan berubah keadaan kita. Allah takdirkan kita untuk bisa mendapatkan pasangan hidup kita yang saleh wa salihah. Dan mudah-mudahan keuangan kita berberkah. Mudah-mudahan kalau sampai umur kita tidak meninggal kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Rabbi manfa'na bi barakatihi wahdina al-husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afatin min al-fitani. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u bi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'al mimman khalafa amraka wa asa wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا مني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.